Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Jamaluddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan jalan. Apa itu pemeliharaan jalan? Pemeliharaan jalan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perawatan serta perbaikan jalan yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang ditetapkan. Untuk lokasi survei, ada dua. Yang pertama, Jalan Raya Cirebon-Bandung. Ini termasuk jalan nasional, kelas jalan 1, jalan arteri, dan kewenangan pemerintah pusat. Lokasi kedua adalah Jalan Raya Cikondang-Cikijing. Ini termasuk jalan desa, kelas jalan 3, dan kewenangan berada pada pemerintah desa atau kabupaten. Secara garis besar, kerusakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerusakan struktural, mencakup kegagalan perkerasan dari satu atau lebih komponen perkerasan, yang mengakibatkan tidak dapat menanggung beban lalu lintas, dan kerusakan fungsional, yang mengakibatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan menjadi terganggu, sehingga biaya operasi kendaraan semakin meningkat. Sulaksono 2001. Berikut ini adalah hasil temuan-temuan di lapangan terkait dengan jenis-jenis kerusakan jalan, penyebab kerusakan, serta cara penanganan. Pada foto hasil survei di bawah ini, saya menemukan 3 jenis kerusakan. Yang pertama adalah retak pinggir atau edge crack. Retak memanjang di sepanjang pinggir jalan dengan atau tanpa cabang yang mengarah ke bahu dan terletak dekat bahu. Retak ini disebabkan oleh tidak baiknya sokongan dari arah samping, drainase kurang baik, terjadi penyusutan tanah, atau terjadinya settlement di bawah daerah tersebut. Atau bisa juga penyebabnya adalah dari akar tanaman yang tumbuh di tepi perkerasan. Retakan ini dapat diperbaiki dengan mengisi celah dengan campuran aspal, cair, dan pasir. Perbaikan drainase harus dilakukan. Bahu diperlebar dan dipadatkan. Jika pinggir perkerasan mengalami penurunan, elevasi dapat diperbaiki dengan menggunakan hot mix. Yang kedua adalah retakan atau jenis retak kulit buaya, alligator crack. Lebar celah lebih besar atau sama dengan 3 mm, saling merangkai membentuk serangkaian kotak-kotak kecil yang menyerupai kulit buaya. Retak ini disebabkan oleh bahan perkerasan yang kurang baik, pelapukan permukaan, tanah dasar atau bagian perkerasan di bawah lapis permukaan kurang stabil, atau bahan lapis pondasi dalam keadaan jenuh. Cara penanganannya adalah, sebaiknya bagian perkerasan yang telah mengalami retak kulit buaya akibat air yang merembes, masuk ke lapis pondasi dan tanah dasar diperbaiki, dengan cara dibongkar dan membuang bagian-bagian yang basah. Kemudian dilapisi kembali dengan bahan yang sesuai. Perbaikan harus disertai dengan perbaikan drainase di sekitarnya. Kerusakan yang disebabkan oleh beban lalu lintas harus diperbaiki dengan memberi lapis tambahan. Retak kulit buaya dapat diresapi oleh air sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan lubang-lubang akibat terlepasnya butiran-butiran. Jenis kerusakan yang ketiga yang ditemukan pada foto di bawah ini, hasil survei di lapangan, adalah jenis kerusakan jembul atau upheaval. Ini biasanya terjadi di satu tempat dengan atau tanpa adanya retak. Hal ini terjadi akibat adanya pengembangan tanah dasar pada tanah dasar ekspansif. Perbaikannya adalah dengan cara melakukan pembongkaran pada bagian yang rusak dan melapisinya kembali dengan aspal yang baru. Kerusakan yang keempat adalah amblas atau Great Depression, terjadi setempat dengan atau tanpa retak. Amblas dapat terdeteksi dengan adanya air yang tergenang. Air tergenang ini dapat meresap ke dalam lapisan perkerasan yang akhirnya menimbulkan lubang. Penyebabnya adalah beban kendaraan yang melebihi apa yang direncanakan, pelaksanaan yang kurang baik, atau penurunan bagian perkerasan dikarenakan tanah dasar mengalami settlement. Untuk amblas yang kurang dari 5 cm, bagian yang rendah diisi dengan bahan seperti laston. Dan untuk yang amblas lebih dari 5 cm,
Bagian yang amblas dibongkar dan dilapisi kembali dengan lapisan yang sesuai. Jenis kerusakan yang kelima yang ditemukan dari hasil survei adalah jenis kerusakan alur atau ruts yang terjadi pada lintasan roda sejajar dengan as jalan. Alur dapat merupakan tempat menggenangnya air hujan yang jatuh di atas permukaan jalan, mengurangi tingkat kenyamanan dan akhirnya dapat timbul retak-retak. Terjadinya alur disebabkan oleh lapis perkerasan yang kurang padat. Dengan demikian terjadi tambahan pemadatan akibat repetisi beban lalu lintas pada lintasan roda. Campuran aspal dengan stabilitas rendah dapat pula menimbulkan deformasi plastis. Perbaikannya adalah dapat dilakukan dengan memberi lapisan tambahan dari lapis permukaan yang sesuai. Demikian hasil survei yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.